Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa-siswi kelas 4. Semoga kalian tetap sehat ya. Bertemu kembali bersama Ibu Kisti di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita masih akan membahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, agar lebih berkah, yuk kita mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan kembali bahwa pertemuan ini adalah pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Masih tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas dulu tujuan pembelajaran hari ini. Setelah kalian belajar mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian diharapkan 1. Meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya. Itu sudah kita bahas di minggu kemarin. Kemudian yang kedua, memahami makna al-asmaul husna atau asmaul husna, yaitu al-basir, al-adil, dan al-azim. Ada 3 asmaul husna yang akan kita bahas hari ini. Dari berapa asmaul husna? Betul, dari 99. Nah, sekarang langsung saja kita bahas mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita lakukan dengan cara pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala dulu. Dengan cara apa? Yang pertama mempelajari Al-Qur'an. Kemarin sudah dibahas ayatnya. Kemudian yang kedua melalui ciptaannya, itu juga sudah dibahas minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Dari 99 Asmaul Husna, kita akan membahas 3 di hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang masih ingat nggak Asmaul Husna itu apa artinya? Al-Asma artinya betul, nama-nama. Al-Husna ya, yang baik. Jadi Asmaul Husna atau Al-Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Sip. Nah, sekarang kita bahas Asmaul Husna yang pertama, itu Al-Basir. Baik, Al-Basir itu berasal dari kata basoro. Basoro artinya melihat. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Nah, Ibu akan menyampaikan suatu kisah. Jadi, suatu hari zaman dahulu ada seorang guru dan juga 4 muridnya. Sang guru tersebut memberikan kepada masing-masing muridnya 1 kurma. Kemudian beliau berkata, "Kalian boleh memakan kurma yang saya berikan di tempat yang tidak ada yang melihat." Di mana kalian menemukan suatu tempat dan di sana tidak ada yang melihat, kalian boleh makan kurma itu. Saya kasih waktu 1 jam. Akhirnya semua murid tersebut berkumpul masing-masing dan mencari tempat-tempat yang mereka pikir di sana tidak akan ada yang melihat. Setelah 1 jam berlalu, kemudian guru tersebut mengumpulkan kembali murid-muridnya. Kemudian guru bertanya kepada murid yang pertama, "Apakah kamu makan kurma itu?" Ia menjawab, "Iya, saya makan." "Di mana kamu makan?" "Di dalam kamarku. Setelah kukunci kamarku, kemudian menutup tirai dan saya bersembunyi di selimut dan saya makan." "Baik, kamu?" Sembari menunjuk ke murid kedua. "Saya makan, guru." "Di mana?" "Saya pergi ke hutan, kemudian di sana pasti tidak ada orang, jadi saya makan di sana." "Baik, kamu?" Sembari menunjuk ke murid yang ketiga. Dia bilang, "Saya bersembunyi di suatu gudang yang kosong dan saya memakan di sana." "Baik, kamu?" Sembari menunjuk ke murid yang keempat. "Saya tidak makan, guru." "Kenapa?" kata guru. "Karena saya sudah mencari dimanapun tempatnya, pasti akan ada yang melihat." "Siapa itu?" "Allah." "Bukankah Allah itu Maha Melihat? Jadi walaupun saya bersembunyi di gudang, di kamar, ataupun di hutan, pasti Allah melihat." "Bagus.
kamu hebat, kata guru tersebut. Nah, dari kisah itu ya, sang guru sedang mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa bagaimanapun tempatnya, segelap apapun itu tempatnya, Allah bisa melihat. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihat. Kalian bisa bayangkan semut hitam, biasanya warnanya hitam ya. Kemudian semut itu besar atau kecil? Betul, kecil. Semut hitam berada di atas batu yang hitam. Bisa kelihatan? Masih bisa terlihat oleh manusia kalau dari dekat begitu ya, tapi agak susah juga. Dan kemudian di kegelapan malam masih bisa dilihat? Sulit. Kemudian semut itu berada di atas batu di kegelapan malam di suatu hutan yang sangat terpencil. Apa kita bisa lihat? Tidak. Tapi Allah bisa lihat? Bisa. Allah bisa melihatnya. Bahkan Allah mengetahui dan melihat setiap helai daun yang berguguran dari semua pohon yang ada di bumi. Kemudian ibu tanya, apakah kalian memiliki jantung? Punya ya? Kalian bisa melihat jantung sendiri? Enggak. Tapi Allah bisa lihat? Bisa. Nah, itu dia. Jadi Allah itu maha melihat semuanya, bahkan hal-hal yang tidak bisa kita lihat, termasuk juga hal-hal yang gaib seperti halnya malaikat dan jin. Dan kemudian anak-anak sekalian, ketika seseorang atau kita sudah meyakini bahwa Allah itu maha melihat, maka kita pasti menghindari untuk menghindari berbuat dosa walaupun sedang sendiri. Kenapa? Karena walaupun kita sedang merasa sendiri, tapi Allah tahu, Allah lihat. Dan juga orang yang beriman kepada Allah dan yakin bahwa Allah itu maha melihat, dia akan selalu berusaha untuk berbuat baik. Perilaku lainnya, dia pasti akan selalu berusaha menggunakan matanya untuk melihat-lihat hal-hal yang baik. Begitu. Nah, itu dia Al-Basir atau Allah Maha Melihat. Sekarang kita akan bahas yang kedua, yaitu Al-Adl. Al-Adl dia berasal dari kata adala yang artinya sama atau lurus. Artinya Allah Maha Adil. Ini gampang sekali diingatnya ya, hanya berbeda satu huruf. Nah, Allah Maha Adil. Adil itu juga bisa berarti tadi sama atau lurus, kemudian juga bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baik, kita bahas dulu Allah Maha Adil. Bagaimana sih keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Yang pertama, misalnya ketika seorang laki-laki dia sholat dengan khusyuk, dengan baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Kalau perempuan sama, dapat pahala juga. Besarannya sama nggak? Sama ya. Bu, tapi kan ada yang dapat pahalanya lebih besar atau lebih kecil. Nah, pahala lebih besar atau lebih kecil itu bukan karena dia laki-laki atau perempuan, tapi seberapa sulitnya dia melaksanakan sholat. Misalnya begini, kalau kita sekarang sholat mudah nggak? Mudah ya, ke kamar mandi airnya banyak, kemudian sholat bisa di masjid, masjidnya aman, tidak ada yang berbahaya, dan itu mudah. Tapi kalau zaman dulu, zaman Nabi, ketika wudhu kadang-kadang nggak ada air, mencari airnya sulit. Atau juga zaman sekarang di Palestina, ketika mereka sholat di masjid misalnya, masjidnya banyak yang nyerang, ada yang menyerang dengan bom, ada yang menyerang dengan senjata dan lain sebagainya. Coba lebih mudah yang mana? Lebih mudah kita ya. Tapi kalau kita dan juga orang Palestina itu sama-sama sholat dengan baik, kira-kira pahalanya lebih besar yang mana? Ya betul, yang Palestina. Kenapa? Karena mereka melaksanakan sholat itu dengan kesulitan yang luar biasa, sedangkan kita melaksanakannya dengan kemudahan. Jadi
Allah yang Maha Adil memberikan pahala sesuai juga dengan kesulitan yang ditempuh oleh kita. Itu Allah Maha Adil. Dan juga anak-anak sekalian, ketika seseorang yakin bahwa Allah itu Maha Adil, maka dalam kehidupan sehari-harinya dia selalu berusaha untuk berbuat adil. Gimana sih dalam keseharian kita berbuat adil itu? Yang pertama, kita harus tahu, harus paham bahwa semua manusia itu punya hak. Salah satunya, misalnya hak untuk makan, hak untuk berbicara, hak untuk bersekolah, juga hak untuk berpendapat. Kemudian selain itu, adil juga memberikan hak yang sama kepada setiap orang. Bisa sama, bisa juga berbeda adil itu. Contohnya gimana, Bu? Ya, jadi adil itu tidak selalu harus sama. Misalnya kalian punya adik bayi, ya, biasanya makan apa? Ya, makan bubur Nestle misalnya ya. Kemudian ada orang yang berkata begini, nah biar adil, satu keluarga ini sama-sama makan bubur Nestle setengah mangkok, katanya. Nah kira-kira itu adil nggak? Misalnya dedek bayi makan bubur Nestle setengah mangkok, kalian juga makan itu, ayah dan ibu juga makan itu. Kira-kira itu adil tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak sesuai. Jadi yang adil itu bukan makanannya sama. Yang sama itu harus apa? Sama-sama kenyang, sama-sama kenyang. Nah, untuk anak bayi makan bubur Nestle setengah mangkok dia akan kenyang. Untuk kalian? Enggak ya? Harus makan misalnya satu piring. Begitu. Untuk ayah beda lagi. Untuk ayah misalnya 2 piring besar gitu. Ya, dan itu juga bukan Nestle tapi harus nasi. Nah, itu baru adil. Jadi adil itu bukan makanannya yang sama, tapi sama-sama kenyang begitu. Nah, itu salah satu contoh perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada al-azim. Al-azim berasal dari kata azoma yang artinya agung. Sedangkan al-azim artinya Allah Maha Agung. Agung itu gimana sih, Bu? Agung itu besar, berkuasa. Kekuasaannya itu beda dengan keagungan dan kekuasaannya raja-raja dari kalangan manusia. Misalnya raja yang masih hidup zaman sekarang. Contohnya siapa? Betul, Raja Arab Saudi yaitu Raja Salman. Beliau agung. Beliau berkuasa karena seorang raja. Ketika dia memerintahkan pelayannya untuk melakukan sesuatu, pasti pelayannya harus nurut. Tapi apakah sama keagungan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Raja Salman? Tentu tidak. Apa yang beda? Yang beda adalah Raja Salman akan meninggal? Pasti akan. Allah? Tentu saja tidak. Raja Salman bisa menciptakan manusia? Tidak. Allah? Tentu saja bisa, karena Allah adalah pencipta. Raja Salman bisa menghidupkan dan mematikan makhluk? Tentu tidak. Allah bisa? Bisa. Itulah perbedaan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan juga raja-raja dari kalangan manusia. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala itu tidak terpengaruh oleh kita hambanya. Andaikan seluruh penduduk di muka bumi ini beriman, maka itu tidak akan menambah keagungan Allah. Dan andaikan seluruh penduduk bumi ini tidak beriman, maka itu juga tidak akan mengurangi keagungan Allah. Jadi kita mau sholat, mau enggak, tidak akan berpengaruh pada Allah. Berpengaruhnya pada siapa? Pada kita sendiri, ya. Kalau kita sholat, kalau kita taat, kita akan dapat nikmat. Kalau maksiat, akan dapat dosa. Begitu. Nah, orang yang
meyakini bahwa Allah itu Maha Agung, maka perilaku sehari-harinya dia pasti akan menghindari kesombongan. Walaupun dia berprestasi, walaupun memiliki banyak hal yang baik, dia tidak akan sombong. Nah, kemudian ketika dia juga diberi pujian karena kebaikannya, maka dia akan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah, dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kemudian ketika seseorang yakin bahwa Allah itu Maha Agung, maka dia akan selalu rajin untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena keagungannya. Nah, itu dia Asmaul Husna yang kita bahas hari ini. Sekarang kita cek tugasnya. Tugas hari ini silahkan kalian kerjakan soal latihan bab 2 pada buku paket halaman 21 sampai 22. Silahkan kerjakan bagian A, B, dan C. Bagian D-nya tidak perlu dikerjakan. Kirimkan hasil pekerjaanmu ke nomor WhatsApp Bukisti sebelum batas pengumpulan berakhir, yaitu pekan depan. Oke? Nah, alhamdulillah anak-anak sekalian, pembahasan hari ini sudah selesai. Yuk kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.